Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in minal awwalina wal akhirin ila yaumiddin. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum fil amwali wa takasurum fil amwali wal aulad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sama-sama panjatkan kehadirannya yang masih mengamanahkan kepada kita sisa waktu, sisa usia, kesehatan dan kesempatan yang insya Allah kita sebagai hamba-hamba yang sudah dipilihnya merupakan karunia Allah yang Allah terus-menerus berikan kepada kita untuk terus dapat kita syukuri. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik beberapa menit ke depan ini bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa tersebut. Para hamba Allah sekalian, dalam hidup itu kita syarat dengan kompetisi, berlomba-lomba sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang itu pun tergantung pada mindset yang ada pada benak atau pikiran kita. Seringkali manusia terjebak dengan kompetisi atau persaingan atau berlomba yang sifatnya duniawi, yang terbatas, yang samsaya, yang hanya bisa mereka nikmati dengan barometer hawa nafsunya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, alhaakumut takasur, sungguh melalaikan kalian perlombaan kalian itu, kompetisi kalian itu, berbanyak-banyak. Ini kalimat takasur dari kata kasur, kasuro, banyak, lalu masuk alif yang bermakna saling. Allah subhanahu wa ta'ala secara umum menyebutkan bahwa memang manusia secara naluri, secara fitrah itu memang sama-sama berlomba dan berjuang dalam memenuhi hasrat hidupnya, apa yang menjadi hasrat atau keinginannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan atau tegaskan dalam firman-Nya, fastabiqul khairat,
berlombalah kalian untuk mencapai kebaikan. Kalimat khairat itu mencakup hal yang umum, tapi muaranya adalah mencapai kebaikan, yang kebaikan itu dirasakan. Yang tentu kita sebagai orang-orang beriman merasakan kebaikan itu tembus batas, yakni dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita terjebak dengan perlombaan-perlombaan duniawi, terjebak dengan kehidupan-kehidupan yang samsaya tadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya menegaskan, paling tidak jika manusia atau kita terjebak dengan perlombaan duniawi, Allah menegaskan bahwa dunia itu paling tidak 5 hal kelemahan ketika manusia berkompetisi dalam perlombaan duniawi. Pertama, dunia itu lahun wa la'ibun, permainan yang melengahkan, yang melalaikan. Dan tentu ini bagian dari, kalau kita sebagai orang beriman meyakini bahwa ini bagian dari jebakan Batman, jebakan iblis, syaitan laknatullah. Bagaimana supaya manusia lebih fokus pada duniawinya dan mengabaikan akhiratnya. Dan ini menjadi saran empuk bagi syaitan menjebak atau mencelakakan, menjerumuskan orang-orang yang beriman supaya mereka lebih fokus pada hal yang bersifat duniawi, walaupun itu lahun wa la'ibun, ibarat permainan. Apa itu dalam hal permainan olahraga dan sebagainya. Mereka hanya bisa menikmatinya sebatas duniawi saja, nggak lebih daripada itu, karena namanya juga permainan. Lantas yang kedua, wazinatun. Wazinatun itu aksesoris. Indahnya, bagusnya hanya imitasi, hanya bagian luar saja, hanya make up saja, tidak sampai ke dalamnya. Dan itu menjadi kompetisi bagi manusia. Bagaimana bisa meraih hal yang sama saya tadi, yang menjebak, yang berupa zinah, berupa aksesoris. Yang kadang-kadang manusia lebih senang dengan yang luarnya, bukan bagian dalamnya. Ibarat rasa naluri ya, manusiawi, memandang lawan jenis misalkan. Ya, yang pertama kali menarik ya bagian luarnya, apa yang dilihat oleh matanya, bagian-bagian yang menarik, bagian insting atau naluri manusianya. Terkecuali kalau punya niat yang jauh lebih daripada itu, tentu ia tidak ingin atau tidak mungkin hanya melihat bagian luar, bagian aksesoris saja, tapi harus lebih jauh daripada itu, bagian dalamnya seperti apa. Ibarat kita naksir sebuah kendaraan, tentu juga memang yang paling pertama dilihat ya bagian luarnya, tampilannya, tampangnya, mereknya apa, ya, keluaran tahun berapa dan sebagainya. Ya. Baru ingin mengetahui bagian dalamnya. Itu berdasarkan naluri ya, yang sehat, yang baik. Dan dunia nampaknya itu hanya aksesoris belaka, tidak lebih. Bahkan dunia bagi kita itu hanya sebagai alat yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Yang sejatinya manusia diberi hidup itu hanya beberapa saat saja. Dan di saat seperti ini sekarang inilah
kita jangan sampai terjebak dengan yang bersifat zina aksesoris, karena itu semua akan melengahkan, menjebak, bahkan kedepannya akan merugikan, menghinakan. Auzubillah. Kemudian yang ketiga, gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Fata morgana yang tampaknya mengasihkan, mengenakan, tapi ternyata itu menipu, menjebak, merugikan, menghinakan. Ibarat dalam kita memandang atau melihat fata morgana, semula terlihat air yang menyejukkan, tapi pas kita dekatin ternyata itu lapisan gurun atau tanah kering, kerontang yang tidak ada airnya sama sekali. Itu yang Allah sebutkan tentang dunia, gurur, menipu. Maka siapa yang tidak secara bijak mengantisipasi kehidupan duniawi ini, dia lebih mengedepankan egonya, nafsunya, syahwatnya, pasti akan menjebaknya dengan gurur, dengan tipuan seperti ini. Betapa banyak orang yang berkompetisi, yang berlomba untuk mendapatkan kehidupan duniawi, yang dia dapatkan hanya itu saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam firman-Nya menegaskan bahwa kalau orang orientasi hidupnya hanya duniawi, Allah kasih. Allah buat dia senang, Allah buat dia bahagia. Allah biarkan mereka bersenang-senang. Tetapi ingat, kata Allah, kelak ketika memasuk alam akhirat, azablah yang menantinya, yang menunggunya, yang akan menjadi tempat kembali yang abadinya, naudzubillah. Maka kita memperlakukan dunia ini nggak lebih sebagai tempat tinggal sementara. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba pilihannya, Allah pasti kasih basirah. Basirah itu cahaya hati, cahaya jiwa, yang itu berupa hidayah, petunjuk Allah. Ibarat kita gemar beribadah, gemar beramal soleh, hal-hal yang sifatnya mendatangkan keridhaan Allah, kita senang mengamalkannya, itu sudah mendapat basirah. Bukan cahaya mata, kepala, tapi cahaya hati. Dan itu bagian dari ranah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, jebakan duniawi itu adalah takasur. Berlomba, berbanyak-banyak. Karena manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah puas dengan duniawi. Sudah punya satu, pingin dua. Sudah dua, pingin tiga. Sudah tiga, pingin empat, terus. Tidak akan pernah ada puas-puasnya. Dia baru bisa berhenti dari mengejar kepuasan duniawinya, sudah tidak ada lagi melanjutkan orientasi hidupnya dalam duniawi ketika mulutnya sudah dimasukin tanah, begitu kata hadis. Ketika mulutnya sudah penuh dengan tanah, selesailah sudah, habislah sudah, berhenti sudah dia. Tidak ada lagi mengejar-ngejar samsaya duniawi ketika kematian sudah mendatanginya. Tapi sebelum itu sampai, dia akan terus-menerus berkompetisi dalam mengejar kehidupan takasur tadi. Ini Allah mensikapi karakteristik manusiawinya, ya. Secara umum memang begitu. Ya. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Maka datangnya syariat itu untuk membendung, mengerem, memberi rambu semuanya. Bahwa setiap kita manusia itu memang dibatasi. Nafsu boleh banyak, tapi kemampuan atau yang didapat Allah batasi. Dan setiap manusia tidak akan melampaui apa yang menjadi jatahnya di muka bumi ini, yang Allah berikan kepadanya. Dan yang kelima adalah
mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sementara, nggak lama atau nggak banyak. Ya. Rahmat Allah itu kan ada 100. Ya, 1 diturunkan ke bumi, dinikmati oleh semua makhluk dari manusia sampai binatang. Sisanya disimpan. Nanti di yaumul akhir yang 99 sisanya diberikan di surga kepada ahli surga dan akan disempurnakan kembali. Diambil kembali yang 1 dari bumi, disampaikan kepada orang beriman genap 100. Dan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang di muka bumi ini. Berlombanya adalah fastabiqul khairat tadi. Berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam menggapai keridhaan dan ampunan Allah dengan berbagai cara, ya. Dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai skill. Siapapun, dimanapun, kapanpun, semuanya masing-masing punya hak, punya bagian yang memang Allah berikan. Bisa dari sisi sebagai orang awam, sebagai alim, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai orang biasa, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak dan sebagainya. Semuanya bisa mengambil bagian dalam mencapai ridho dan ampun Allah dalam berkompetisi tadi kita. Semoga kita dapat keluar dari segala persaingan, segala perlombaan ini sebagai pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dapat meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walakumikum wastagfirullah li walakum. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.